Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan terus mengupdate informasi seputar Timnas Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa Graham Arnold, pelatih Timnas Australia, telah menyatakan mundur dari kepelatihan Timnas Australia. Keputusan ini ia lakukan karena ada beberapa alasan, yaitu ia tidak memberikan penampilan terbaik untuk Timnas Australia. Yang pertama, Australia dikalahkan oleh Bahrain dengan skor 0-1, kemudian ditahan imbang oleh Timnas Indonesia dengan skor kacamata. Nah, dari hasil pertandingan melawan Indonesia itulah yang dia merasa tertekan karena tidak berhasil mengalahkan Timnas Indonesia. Akhirnya ia memberikan keputusan untuk mundur melatih Timnas Australia. Berkenaan dengan itu, ternyata Timnas Indonesia yang diasuh oleh Sinteyong telah menjadikan pelatih-pelatih lawan itu merasa tertekan, akhirnya mundur dari kepelatihannya. Ini ada informasi dari bola.net berkenaan dengan korban Sinteyong, 5 pelatih dipecat atau mundur usai laga melawan Timnas Indonesia. Mari kita simak informasinya. Ini menariknya. Ternyata tidak hanya Graham Arnold yang menyatakan mundur setelah laga melawan Indonesia, namun ada 5 pelatih atau 4 pelatih lainnya yang menyatakan mundur setelah tidak menampilkan hasil yang terbaik pada saat melawan Indonesia. Dilansir dari bola.net, perjalanan Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia telah memakan beberapa korban. Paling tidak pada level senior, ada 5 pelatih yang dipecat atau mundur karena Sinteyong dan Timnas Indonesia. Sinteyong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal 2020 lalu. Pria asal Korea Selatan itu lantas menaikkan kontrak baru pada 2024. Kini dia punya kontrak hingga Juni 2027. Jadi kalau menurut berita ini ada 5 pelatih yang dipecat atau mundur gara-gara usai pertandingan melawan Timnas Indonesia. Mari kita simak informasinya. Pelatih dari Timnas manakah yang dipecat atau mundur? Di bawah kendali Sinteyong, prestasi Timnas Indonesia naik signifikan. Walau belum ada trofi, kesuksesan lolos ke babak gugur Piala Asia 2023 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi capaian penting. Ya, karena menarik ya, Indonesia berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu adalah pencapaian yang sangat penting karena levelnya sudah level Asia. Sebentar lagi, ini bukan level Asia, sebentar lagi akan level dunia. Yang kita lakukan kemarin pada saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Timnas Australia itu seperti halnya bermain di level dunia. Karena apa? Karena Arab Saudi dan Timnas Australia adalah langganan wakil dari Asia di Piala Dunia. Menariknya, di balik prestasi yang diberikan Sinteyong pada Timnas Indonesia ada orang-orang yang jadi korban. Ada pelatih yang harus kehilangan pekerjaan karena timnya dikalahkan skuad Garuda racikan Sinteyong. Siapa saja pelatih yang jadi korban Sinteyong di Timnas Indonesia? Oke, kita lihat ya, kita akan simak siapa saja yang selesai laga melawan Timnas Indonesia dia dipecat atau mundur dari kepelatihannya. Yang pertama adalah Philippe Troussier. Troussier harus kehilangan jabatan sebagai pelatih Vietnam usai kalah dari Indonesia. Bukan hanya sekali, akan tetapi 3 kali kalah secara beruntun termasuk di Piala Asia 2023. Jadi Philippe Troussier ini adalah pelatih Vietnam yang pada saat pertandingan melawan Timnas Indonesia mengalami 3 kali kalah beruntun. Kekalahan terakhir terjadi saat Vietnam bermain di Stadion My Dinh di kandang sendiri. The Golden Star kalah dengan skor 0-3. Hasil ini membuat VFF langsung mengakhiri kontrak Troussier lebih cepat. Jadi seperti PSSI di Indonesia ya, ini PFF namanya. Itu langsung mengakhiri kontrak Troussier lebih cepat. Karena apa? Coba bayangkan 3 kali berturut-turut sedangkan Vietnam dan Indonesia adalah musuh bebuyutan. Dan Vietnam merasa bahwa mereka selalu jauh levelnya di atas Indonesia. Itu adalah sesuatu yang memalukan karena bisa 3 kali kalah secara beruntun. Bagi Troussier, Indonesia adalah mimpi buruk. Sebelumnya pada 2024 Troussier kehilangan pekerjaan sebagai pelatih Qatar usai kalah dengan skor 1-2 dari Indonesia di Piala Asia. Jadi Troussier ini selain dia melatih Vietnam, dia juga melatih Qatar. Ini 2 kali berturut-turut nih, ya. Itu menjadi korban dari Timnas Indonesia. Yang kedua adalah Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho. Sebelum Troussier ada Tan Cheng Ho yang harus
purna tugas lebih cepat setelah hasil lawan Indonesia. Tan Cheng Ho mundur dari posisi pelatih Malaysia pada akhir 2021 setelah gagal di Piala AFF 2020. Nah, ini juga salah satu korban ya, Tan Cheng Ho, pelatih Malaysia yang dia harus mundur di tahun 2021 karena mengalami kekalahan lawan timnas Indonesia. Langkah Malaysia di Piala AFF 2020 kandas pada fase grup. Harimau Malaya kalah dengan skor 1-4 dari Indonesia pada laga terakhir fase grup dan gagal lolos ke babak semifinal. Jadi dikalahkan, gagal final. Nah, ini juga Malaysia juga termasuk rival yang sangat ini ya, seperti Vietnam lah. Jadi mereka menganggap bahwa Indonesia adalah tim lemah dan pada saat mereka kalah itu adalah sesuatu yang memalukan. Kekalahan 1-4 dari Indonesia sekaligus jadi laga terakhir Tan Cheng Ho sebagai pelatih Malaysia. Setelah itu dia sempat melatih Selangor FC dan Polistero FC. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, Tatsuma Yoshida. Nah, ini pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida. Langkah Tan Cheng Ho yang mundur usai Piala AFF 2020 diikuti Tatsuma Yoshida. Dia meletakkan jabatan sebagai pelatih timnas Singapura usai kalah dari Indonesia racikan Shin Tae-yong. Singapura berjumpa Indonesia di semifinal Piala AFF 2020. Laga leg pertama berakhir imbang 1-1. Leg kedua berjalan dramatis sebelum dimenangkan Indonesia dengan skor 4-2 lewat extra time. Nah, ini menarik nih, pertandingan yang sangat sengit. Sangat sengit. Akhirnya Singapura berhasil kalahkan oleh timnas Indonesia ya. Setelah kekalahan dari Indonesia, Tatsuma Yoshida mundur dari pelatih Singapura. Tatsuma kemudian jadi pelatih Ventrovert Kofu. Kini Tatsuma jadi asisten di Daejeon Hana. Yang keempat, ada Vítězslav Lavicka. Nah, kita lihat ya, Shin Tae-yong adu taktik dengan Vítězslav Lavicka di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Indonesia berhadapan dengan Kuwait pada matchday pertama grup A. Skuad Garuda menang dengan skor 2-1. Indonesia menang berkat gol Mark Klok dan Rahmat Irianto. Hasil ini membantu Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 di Qatar. Kuwait gagal lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Kuwait berada di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Pada akhir cerita, Vítězslav Lavicka dipecat dari posisi pelatih Kuwait. Nah, ini juga korban dari gagalnya timnas Kuwait untuk menghadapi timnas Indonesia yang saat itu dilatih oleh Shin Tae-yong. Yang terakhir tentunya adalah berita teranyar, yaitu Graham Arnold. Nah, Graham Arnold jadi korban terbaru dari Shin Tae-yong. Graham Arnold memilih mundur dari kursi pelatih Australia usai bermain imbang 0-0 lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi publik Australia, hasil imbang lawan Indonesia terasa sangat pahit. Jelas sangat pahit karena apa? Australia adalah tim dengan urutan kalau tidak salah 24 dunia, sedangkan Indonesia pada saat itu berada di posisi 133 dunia. Coba bayangkan. Apalagi pada laga sebelumnya mereka kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Nah, mungkin ini tekanan terberat bagi Graham Arnold. Akhirnya dia memutuskan untuk mundur. Graham Arnold menandai akhir kebersamaan dengan Australia dengan hasil imbang 0-0 lawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Sebagai pelatih Australia, Graham Arnold memainkan 55 laga dengan catatan 35 kemenangan. Saya tidak tahu, mungkin karena tekanannya besar, kalau dia menghadapi nanti laga-laga berikutnya. Sebenarnya masih ada 8 laga, dan itu pun masih bisa Australia bangkit ya. Tapi nggak tahu kenapa tekanan ini begitu besar sehingga Arnold memutuskan untuk resign, untuk mundur dari timnas Australia. Ya, mungkin takut malu kalau kalah lagi ya, kita nggak tahu. Yang jelas inilah berita tentang 5 korban Shin Tae-yong pada saat mereka bermain lawan Indonesia dan dikalahkan oleh timnas Indonesia. Yang mudah-mudahan informasi ini sebagai hiburan teman-teman semuanya dan bermanfaat sebagai informasi tambahan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.